Acara selanjutnya irsadat wa taujihat atau pengajian dalam rangka memperingati haul ke-25 Al-Maghfurullahu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Hari Santri Nasional yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Toha SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal ilmi wal yaqin wa ayyadahu bil adillatil qawati'i wal barahin wa ja'alahu hudan wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa asraful mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihukukillah ma daqat illa wa farrajahallah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pimpinan Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah INW Halimatus Sa'diyah Lendang Nangka, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pejuang pendiri Nahdlatul Wathon, guru kita Bapak Tuan Ustadz Haji Ramadan, yang berjuang dari awal sampai hari ini, alhamdulillah, dan beliau masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap bersama beliau berjuang di tempat ini dari awal sampai akhir hayat. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, kasih sayangnya kepada kita sekalian. Selanjutnya yang kita sama-sama hormati dan muliakan para asatiz dan asatizah Madrasah Halimatus Sa'diyah INW Lendang Nangka yang boleh hadir pada pagi hari yang mubarak ini. Tidak henti-hentinya kita munajatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah izinkan kita untuk mengenang kembali sejarah perjuangan guru kita, guru besar kita semua, yaitu Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan pada hari ini juga kita masih dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertama kali yang akan kita kenang adalah hikmah daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang mulia, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, yang sejarah beliau senantiasa didengungkan, diucapkan,
baik oleh orang dewasa, orang tua, anak-anak, sampai anak TK pun akan mampu mengucapkan sholawat kepadanya sebagai wujud rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, kami cintai, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapat rahmat Allah SWT. Tentu untuk mengenang kembali jasa-jasa pejuang guru besar kita Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, itu tidak akan habis waktu berjam-jam untuk menyampaikan. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan ucapan terima kasih kita kepada beliau yang pernah berjuang menegakkan agama ini dengan jiwa raga mereka, dengan harta mereka, patutlah kita kenang kembali. Pak Guru pada kesempatan ini karena tidak hafal sejarah, maka Pak Guru punya catatan kecil tentang beliau. Jadi kita ambil singkatnya. Pada saat beliau balik dari tempat menuntut ilmu, yaitu di As-Salatiyah Makkah, beliau pulang ke Lombok NTB ini pada tahun 1934 dengan pengalaman dan ilmu beliau yang beliau peroleh dari Madrasah Salatiyah Mekah, di mana beliau disebutkan sebagai murid yang sangat cerdas, unggul dalam segala hal, yang itu diakui oleh guru-guru beliau. Sebagai seorang santri yang sangat menge kalau bahasa Sasak, bukan saja pintar tapi menge. Beda pintar dengan menge. Kalau menge itu sangat mengerti apapun, mau disampaikan secara sarih atau nyata, mau disampaikan secara kinayah atau samar-samar, beliau paham. Beliau tamat dengan nilai cum laude, artinya nilai tertinggi yang diperoleh oleh seorang mahasiswa pada saat itu. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 tahun beliau merenung di Lombok, di Pancor, tepatnya di Kampung Bermi ya, merenung memohon pertolongan Allah. Maka beliau dengan ijtihad beliau mendirikan NWDI. Setelah 3 tahun beliau berada di Lombok. Setelah berapa tahun? 3 tahun. Berikutnya, dengan perjuangan beliau, ijtihad beliau, memohon pertolongan Allah, maka berdirilah NWDI pada tahun 1937, yaitu 3 tahun setelah
kepulangan beliau dari kota Mekah. Berjarak kira-kira 6 tahun, yakni tepatnya tahun 1943. Dengan izin Allah, NBDI pun lahir. Jadi pertama NWDI, yang kedua NBDI. Ada yang tahu apa singkatan dari NWDI? Nahdlatul Wathon Diniyah Islami. Kalau NBDI? Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Jadi kedua madrasah ini adalah tempat beliau berjuang. Apa yang beliau perjuangkan? Pertama adalah ingin beliau merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda pada saat itu dan penjajah Jepang, ya. Dengan doa dan ikhtiar beliau, alhamdulillah, Indonesia merdeka. Tetapi kemerdekaan itu tidak diperoleh percuma. Ini adalah doanya para ulama, doanya para syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemaslahatan keberadaan bangsa dan tanah air Indonesia. Selanjutnya anak-anak sekalian, organisasi Nahdlatul Wathon yang NWDI dan NBDI ini resmi diterima oleh pemerintah secara peraturan negara, yaitu dengan akte nomor 48 tahun 1956, akte notaris Alexander Malada, orang Belanda ini, masih zaman lain. Zaman Belanda, wah, NW ini sudah berjuang. Apa yang terpancar, sinar yang terpancar dari NWDI dan NBDI, anak-anak sekalian? Pak Guru juga akan baca, karena Pak Guru punya catatan kecil ini untuk kita sama-sama merenungkan. Yang pertama, NW itu membangun 5 kesadaran. Ada yang hafal yang 5 ini? Berapa yang dibangun, berapa kesadaran yang dibangun oleh NW? Ada 5. Yang pertama, anak-anak sekalian, wa'yu ad-din namanya. Kesadaran akan beragama. Apa namanya? Wa'yu ad-din. Yang kedua namanya wa'yul ilmi. Apa namanya? Wa'yul ilmi. Kesadaran akan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi orang berilmu itu sangat penting. Baik ilmu yang menyangkut ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, sebab dua-duanya wajib dituntut dan dipelajari. Yang ketiga, wa'yu an-nizam namanya.
kesadaran akan berorganisasi, di mana kita berorganisasi dengan organisasi Nahdlatul Wathon yang telah diperjuangkan, yang telah diikhtiarkan sama guru kita, guru besar kita, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian yang keempat, Wa'yu al-Ijtima' namanya. Kesadaran akan berkehidupan sosial. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Yang keempat tadi namanya Wa'yu al-Ijtima', artinya kesadaran akan pentingnya kita berhubungan sosial. Dan yang terakhir adalah Wa'yu al-Wathon namanya. Makanya itu sebabnya namanya Nahdlatul Wathon. Wa'yu al-Wathon itu kesadaran akan berbangsa dan bertanah air. Kalau kita renung-renungkan, Maulana Syekh itu pertama adalah mujahidul Islam, pejuang agama Islam. Yang kedua adalah pejuang tanah air. Lengkap beliau punya. Kemuliaan perjuangan beliau, Allah takdirkan beliau mantap berjuang pada saat beliau berumur 36 tahun. Pada saat itu beliau membangun 5 kesadaran ini. Masih ingat nama kesadaran yang tadi? Masih ingat kalian 5 kesadaran tadi? Apa? Boleh bahasa Indonesia juga boleh. Kesadaran akan Wa'yu ad-din, ya. Kesadaran beragama. Setelah itu Wa'yul ilmi, kesadaran akan pentingnya ilmu. Sayyidina Ali mengatakan, anak-anak sekalian, karunia Allah yang paling besar kepada hambanya adalah akal. Dan yang paling buruk adalah kebodohan. Dengan dasar inilah Maulana Syekh mendirikan madrasah di mana umat-umat yang masih belum pintar itu dididik, digodok di sana agar mereka memahami akan agamanya, akan pentingnya ilmu, akan pentingnya berorganisasi, berkumpul, sehingga orang tidak mudah mematahkan kita. Di sana juga dididik orang untuk mencintai negaranya, berjuang untuk negaranya. Sekarang kita telah merdeka, bentuk perjuangan kita mungkin tidak seperti para pendahulu kita. Kita berjuang
menuntut ilmu untuk kemaslahatan diri kita, kemaslahatan orang lain, agar kita tahu cara menjalankan hidup dan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa kesadaran? 5. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dengan kesadaran yang dicita-citakan oleh Maulana Syekh, guru kita, guru besar kita, kalau itu kita renungkan, insya Allah mungkin akan menambah keikhlasan kita di dalam berjuang menegakkan dinul Islam di atas muka bumi ini, dengan berjuang pada saat ini mencari bekal ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Jangan jadi orang yang malas, sebab bodoh tidak pantas untuk dipelihara. Lalu anak-anak sekalian, ini komunikasi, jangan Pak Guru saja yang ngomong ya, tapi Pak Guru juga akan bertanya kepada kalian. Setelah merenungkan cita-cita Maulana Syekh yang tadi, membangun 5 kesadaran kita. Pertama, kalau orang bodoh agama, bagaimana rasanya? Kedua, kalau orang tidak memiliki ilmu, bagaimana rasanya? Kedua, kalau orang tidak tahu cara bergaul dengan orang lain, apalagi tidak mampu menghormati orang lain, bagaimana? Itu jadi bahan renungan kita, anak-anak sekalian. Lalu bagaimana kalau kita itu tidak punya rasa menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa raga mereka untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia? Disinilah Nahdlatul Wathon tampil di depan sebagai pejuang tanah air, anak-anak sekalian. Untuk mendapatkan pemahaman, kesadaran seperti itu, jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari asatiz dan asatizah kita. Dekat dengan mereka, banyak bertanya, banyak belajar, baik yang terbaca maupun yang terpikirkan. Tahu maksudnya? Kalau buku kan dibaca, kalau gejala alam ini direnungkan, dipikirkan. Apa yang terlihat oleh mata kita, apa yang terdengar oleh telinga kita, apa yang dirasakan oleh hati kita, itu jadi bahan renungan kita. Satu kuncinya, dekat dengan para alim ulama, dekat dengan ustaz kita, ustazah kita, guru-guru kita, orang yang bisa menasihati kita. Ada pesan dari Rasulullah SAW, ini pun menjadi catatan Pak Guru. Mau Pak Guru sampaikan pesan Rasulullah yang sangat berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada para ulama. Beliau bersabda, bemanik, sayati zamanun ala ummati, yafirru naminal ulama wal fuqaha
Fayabtalihimullahu bisalasin baliyatin. Pak Guru bacakan artinya ya. Akan datang pada suatu masa pada umatku, mereka berlari meninggalkan para ulama, maka Allah menurunkan 3 bala. Jadi orang yang tidak suka sama ulama itu ditimpa bala, diturunkan bala oleh Allah, 3 macam bala. Apa arti bala? Musibah besar. Pak Guru bacakan. Ulaha yarfa'u barakatan min kasbihim. Yang pertama adalah Allah hilangkan barokah dari segala usahanya. Hebat mereka, punya uang yang banyak, tapi tidak menenangkan. Apa-apa kemelian sampin, tapi barokah dari apa yang dia miliki itu hilang. Karena kita tidak dekat, tidak suka dengan ulama. Maka hari ini Allah takdirkan kita sebagai rasa cinta kita kepada ulama berkumpul di tempat ini. Wassaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan angkat penguasa-penguasa bagi mereka, yaitu penguasa yang zalim. Kalau kita kurang cinta kepada ulama, tidak suka pada ulama, maka Allah akan mengangkat yang memimpin kita adalah orang-orang yang zalim. Tahu arti zalim? Tidak menyampaikan sesuai dengan haknya. Mau keadilan tidak adil, mau kesejahteraan sulit, mau hidup yang tenang jauh. Itu sudah akibat dari kita kurang cinta kepada ulama. Dan kita berkumpul di tempat ini saat ini wujud dari rasa cinta kepada para ulama. Alhamdulillah. Wassalis, yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Kita akan keluar dari dunia ini tanpa iman. Artinya waktu kita mati itu kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Masih bisa diulang? 3 bala yang ditimpakan kepada orang yang tidak senang sama ulama, mengabaikan ulama, menganggap remeh ulama, suka yang hebat, suka yang modern, suka yang praktis, tidak mau repot-repot, akan ditimpakan 3 bala. Coba sebutkan bala itu anak-anak sekalian. Pertama, akan dihilangkan barokah dari segala yang diupayakannya, segala yang diusahakannya. Yang kedua, akan diangkat oleh Allah untuk mereka itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Jangan heran andai kata kita merasakan yang memimpin kita adalah orang-orang zalim, sehingga hak-haknya umat terbengkalai, tidak diperhatikan. Lalu yang paling buruk adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman.
akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini siswa sekalian, Pak Guru tidak pandai berpidato, jadi Pak Guru hanya mengatakan apa yang Pak Guru mampu pikirkan sesuai dengan keadaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi suatu yang membawa kepada kebaikan, terutama diri saya yang lemah, yang kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang pengalaman, tapi mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua, kalian semua, sebagai bekal pada suatu saat. Mudah-mudahan ini juga menjadi kenangan kita. Kalian yang duduk di depan saya ini, pada suatu saat kalian akan duduk dan menyampaikan hal yang sama. Kalian akan menjadi penasehat orang lain. Kalian akan menjadi penasehat umat. Kalian akan jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Dan itulah orang yang terbaik menurut Rasul. Khairun nas ampauhum linnas. Manusia yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan seperti itu. Yang penting anak-anak sekalian, nasihat secara pribadi dari Pak Guru pertama adalah pandai-pandailah bergaul dengan guru kalian. Kalian bisa renungkan arti pandai-pandai itu, kalian mengerti bagaimana bersikap kepada beliau, ucapkan salam kalau bertemu, doakan pada saat engkau ingat guru-guru kalian. Jangan malas baca Fatihah untuk guru-guru kalian, sebab itu ajaran Maulana Syekh, guru besar kita. Lakukan itu dan raih cinta guru-guru kalian. Kadang-kadang anak-anak sekalian, barokah yang kita peroleh atau barokah yang didapat oleh seorang murid bukan kadang-kadang karena pintarnya, tapi karena cintanya. Suatu ketika anak-anak sekalian, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi?" kata sahabat. Rasulullah balik bertanya kepada sahabat ini, "Kau bertanya tentang kiamat, apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya?" "Tidak ada ya Rasul, saya tidak mempunyai persiapan apa-apa kecuali saya mencintaimu." Rasul menjawab, "Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai." Mudah-mudahan kita yang duduk bersama saat ini mencintai guru kita, dan kita akan bersama-sama dengan guru kita di akhirat kelak dalam keadaan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan karena rasa cinta kita kepada guru kita, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, orang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Maka tempatkanlah cinta kalian, cinta kita kepada tempat yang tepat. Jangan sembarangan. Kalau salah, kita akan menyesal anak-anak sekalian. Marilah kita menjadi orang yang mencintai ulama, mencintai guru-guru kita, karena Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan kepada kita barokah di dalam hidup kita dan senantiasa memberikan keridhaan kepada kita, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat kelak nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari anak-anak sekalian kita tutup berkumpulnya kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan dari pagi sampai saat ini dan sampai saat kita tidur lagi dan bangun lagi senantiasa mendapat taufik hidayah inayah dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Haza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.